Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Pare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan gemar membaca. Ia melanjutkan pendidikan teknik penerbangan di Jerman, lalu berkarir gemilang di industri pesawat terbang internasional. Habibie kembali ke Indonesia dan menjadi Menteri Riset dan Teknologi, memimpin berbagai inovasi termasuk pesawat N250 buatan Indonesia. Tahun 1998, di tengah krisis, ia diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, ia membebaskan tahanan politik, membuka kebebasan pers, dan memulai reformasi demokrasi. B.J. Habibie dikenang sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sosok cerdas, pekerja keras, dan cinta tanah air. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang fokus pada pelayanan. Beliau bekerja dengan sepenuh hati memprioritaskan kepentingan bangsa melalui pengembangan industri, teknologi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. B.J. Habibie selain dikenal sebagai seorang teknokrat, ia juga merupakan Presiden Indonesia ketiga. Selama menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dikeluarkan, yaitu membuka keran kebebasan pers untuk kepentingan demokrasi. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga dapat kita lihat dari bentuk pertanggungjawabannya di MPR. Meskipun ditolak, dia merupakan satu figur atau contoh bahwa sebagai pemimpin harus mampu menghadirkan data dan pertanggungjawaban yang terbuka. Poin yang ketiga yaitu kompeten. B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi memimpin pengembangan pesawat N250 yang bernama Gatot Kaca, karya anak bangsa pertama yang dirancang dan dibuat di Indonesia. Sebagai Presiden, beliau menunjukkan kompetensinya dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, seperti membebaskan tahanan politik, memperkuat demokrasi, serta menyusun kebijakan reformasi yang membuka ruang kebebasan pers dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Presiden B.J. Habibie mendorong persatuan nasional dengan membuka ruang demokrasi dan kebebasan pers, sehingga berbagai kelompok dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. B.J. Habibie sangat memperjuangkan kepentingan Indonesia di panggung internasional. Beliau sangat loyal kepada negara Indonesia karena beliau telah mendedikasikan keahliannya untuk kemajuan tanah air Indonesia meskipun telah berkarir lama di luar negeri. B.J. Habibie sosok jenius tak pernah berhenti belajar. Dengan krisis 98, ia berani mengambil langkah-langkah reformasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dari insinyur dirgantara, ia beradaptasi menjadi pemimpin bangsa yang membawa perubahan. Semangat adaptifnya membuktikan ilmu pengetahuan dan inovasi adalah kunci menghadapi setiap tantangan. Dalam hal kolaboratif, Bapak B.J. Habibie mampu menggandeng berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk memperkuat industri strategis dan mempercepat transformasi nasional. Setiap mimpi besar dimulai dari keyakinan kecil di hati kita. Pak Habibie pernah berkata, kalau tidak ada mimpi, kita tidak akan pernah punya tujuan. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, selama kita memiliki tekad, integritas, dan kemauan belajar, kita akan menemukan cara untuk mencapainya. Jadikan tantangan sebagai batu loncatan, bukan penghalang, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani bermimpi dan berani berbuat. Demikian video role model berakhlak dari kelompok kami tentang sosok B.J. Habibie. Semoga dapat menginspirasi kita semua agar terus berintegritas, berpartisipasi, dan mengabdi kepada bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.